Ngomong-ngomong gitu sering, Bu? Bukan ngamuk lagi. Sering tapi. Masuk golongan depresi berat ya? Emang kan dia kan mertuanya kan dagang. Emang orangnya mendemnya di hati sih kayaknya. Karyawan mertuanya kan banyak. Suka, dia ada separuh-paruh suka, "Ma, si A begini, masih begini." Kita kan niatnya dagang cari uang ya. Orang mau ngomong apa mustahil, yang penting kita jujur ya. Utama kejujuran ya orangnya ya. Jujur aja orang mah. Udah kepake sama orang. Biarin orang karyawan mertua lu mau ngomong apa kayak biarin. Ngomongnya di belakang, tapi kalau denger sewot kata gitu ngomongnya. Saya juga nggak bisa bilang gara-gara ilmu black magic ini menjadi ngerubah semuanya jadi berantakan. Gitu. Bukan gara-gara ini juga, tapi lebih ke depresi yang mendalam, keinginan sesuatu tidak terkabul. Dia nggak sempat cerita sih karena dia tertutup. Belum pernah cerita apa. Iya. Itu pernah cerita nggak? Nah ini tertutup. Nggak pernah cerita sama abangnya juga? Nah, cuma sering saya nasihatin ngapain itu kayak gitu terus, udah ingat anak. Saya cuma bilang ke dia doang. Ikutin kayak gitu tuh maksudnya? Ikut-ikutan yang Iya, apa diri namanya, dia gitu, hawa-hawa apalagi kesel kalau gitu. Udah, itu kan rezeki yang ngatur. Oh, itu dia mungkin maksud kamu. Apa tuh? Iri sesuatu, pengen dapet sesuatu Iya, tapi nggak bisa tercapai. Terkabul. Nah ya itu dia, obsesi. Jadi frustasi ya? Jadi frustasi. Gara-gara obsesi tidak terkabul menjadi frustasi. Itu sih yang bisa dijabarkan. Tapi selama datang ke sana sini pernah dikasih jimat nggak, Mas Fadlinya? Dia Di pegang. dompetnya ada, orangnya saya ada. lihat. Terus ada mau batu, wanginya kayak menyan gitu. Saya bilang buang aja, buang. Mau aja tunjukin. Mungkin dia percaya suatu hal jimat itu supaya hidup lebih lancar, sukses kali ya. Tapi pada kenyataannya tidak tercapai juga. Ya sabar-sabar ya Bu. Boleh tunjukin, Mas? Kita nggak pernah tahu anak kita kayak gimana ntar. Oh, banyak loh. Kayak gitu. Gitu. Masih ada lagi ya? Di rumah? Oke, saya sekarang mengambil keputusan yang apa yang saya lihat dengan kejadian dan bukti-bukti yang di sini saya udah tulis, halusinasi kesehatan jiwa, kepuasan batin untuk kecelakaan orang. Kesimpulan dari Rekiyoshi adalah Udah diam. saya sekarang mengambil keputusan yang apa yang saya lihat dengan kejadian dan bukti-bukti yang di sini saya udah tulis, halusinasi kesehatan jiwa, kepuasan batin untuk kecelakaan orang. Kesimpulan dari Rekiyoshi adalah Udah diam. kamu fake. Udah diam. Nggak usah ikut campur. Ya. Saya malas sih kecampur juga sih sebenarnya. Enggak. Jangan nantang terus lo. Hah? Nggak, Kan kamu datang ke sini untuk kamu apa? yang datang ke Tujuan sini. ke sini kan kamu pengen Ingin lepas tadi, Ingin ingin lepas. tenang katanya. Capek kayak begini kita kan? mau bantu. Tidak. Nggak capek. Ini Saya senang. ibunya kasihan loh. Hai. Kakaknya juga kasihan keluarganya. Oh my god. Diam. Ibu duduk aja. Ibu duduk. Sabar. Jangan mancing-mancing saya ya. Jangan mancing-mancing. Ini kalau diambil dan dibakar apa jadinya ya, Roy? Ya akan tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Nggak Terjadi ada masalah dalam pikiran sebenarnya. doang. Oke. Sebaiknya anaknya dibawa ke psikiater dan jauhin dari benda-benda yang bersifat magis. Berarti ini harus diambil. Udah, itu Disita sebenarnya ya? harus diambil. Ya terserah sih, kalau nggak mau ditolong ya udah gitu. Saya kan cuma ngelakuin tugas saya. Iya, tapi semuanya terserah Terserah. Fadli. Ingat orang tua, ingat istri. Katanya capek kayak gini terus. Ada anak juga. Ada anaknya cantik. Tuh, kasihan anak. Kalau nanti anak kenapa-napa,
Mertuanya sayang sampai ngebela-bela begini. Tuh, kasihan loh. Terus aku mau pesan. Sampai sakit makan obat mertuanya. Oh, nih Pakai Bu. lagi mic-nya, Bu. Iya. Saya sangat menghargai banget ini di sini karena saya paling nggak tega kalau lihat ibu-ibu menangis. Saya pengen banget ibu membawa si ini ke ahli medis, ke psikiater. Kalau perlu melakukan, kalau perlu memang ada obat antidepresan, ya udah, memang itu yang harus dijalanin. Tapi ini nggak cukup dengan sekali 2 kali datang, paling sebulan sekali atau kontrol 3 bulan. Ahli medis. Terapi, Ada terapi, terapi. Iya, terapi terapi. secara medis. Terapi secara medis. Secara medis, secara psikolognya. Secara psikologis ini benar-benar udah ini yang aku bilang Ya, karena kalau gangguan mistis gitu ya, ini mungkin karena dia bangun sendiri dengan pikirannya karena punya barang-barang ini. Padahal Tapi benar cicinya benar. Dia juga kayak orang, mama udah jangan ngeladenin. kasihan. Ya, pasti Doni mah dari pikiran juga nggak ada yang sampai gitu sih. Cici. Iya. Coba tunjukin ke Roy, kasih tahu apa itu, ada apa aja. Ya coba lihat doang, nggak Mas diambil. Fadli, coba kasih tahu. Nggak diambil deh, Ditunjukin. bener nggak diambil. Ditunjukin, ditaruh di meja depan Lihat kamu doang, aja, depan lihat Fadli. doang. Lihat Dilepas. doang, lihat doang. Ada apa di situ kita Nggak, lihat. nggak. Kita bersihin, coba kita lihat ada apa di situ. Percaya sama mama nggak diambil. Iya. Capek kan? Tadi katanya capek kan, mau sembuh kan? Ini bisa lebih baik. Tidak, saya senang sama dia aja. Kenapa? Senang sama dia. Senang sama dia. Iya cuma nanya doang kok. Iya, senang sama dia. Iya, kasihan. Tapi kasihan dia punya anak loh. Si tante. Ya, dia punya anak. Kasih. Ya, ingat anak. Ingat istri, ingat keluarga. Anak berapa tahun umurnya? Masih kecil. Anaknya Umurnya 3 tahun. 3 tahun. 2 3 tahun. Kalau temen-temennya lihat bapaknya seperti ini, kira-kira gimana perasaan anaknya? Semua orang nggak percaya sama saya. Iya, kami percaya. Ya. Makanya kami minta kamu untuk pergi baik-baik, tinggalin yang punya badan ini, kasihan. Oke, Mas? Ya. Mau pergi baik-baik ya? Iya. Kamu pergi baik-baik. Bu, Pak, Mas, bisa tinggalin dia baik-baik ya? Ya, iya bisa kok. Kasihan dia, kasihan anaknya. Anaknya masih kecil, 3 tahun. Si Dan gak dia sering gastrik gak malam-malam pakai mic. sering Gastrik mual. 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 Iya. Begitu. Malam-malam. Malam-malam. Sekarang stres. Jadi ketekanan stres membuat Iya. Kalau lagi kan dia rumah mertuanya kan di Walalele. Kalau saya kan dengan sahabat Kamal. Kalau datang nih suka bawa martabak yang nggak habis, suka ini buat mama gitu. Dia sayang sebenarnya sama ibu ya Gitu sebenarnya. dia tuh banyak nih otaknya dia gini, tapi yang dipikir bener-bener aduh gua nggak bisa ini, aduh gua nggak bisa itu, aduh gimana ya gitu makan bleh, gitu. Dia gastrik karena dia Asam lambung. iya asam lambung. Boleh, ya. Pergi dulu ya. Iya. Ya, lepasin dia ya. Terima kasih, Kasihan ya. Fadli. Tinggalin dia. Kasihan. Dia gila. Oke. Gila. Hah? Kenapa? Supaya dia anak ini jadi gila. Kamu pengen anak ini jadi gila? Buat apa? Dia ikut campur urusan saya. Kenapa? Buat Susun apa? waktu segera untuk Kasihan. ke ahli medis psikiater atau rumah sakit yang berhubungan dengan kejiwaannya. Mereka akan ngasih obat, bukan obat apa, antidepresan supaya Menurun gitu. dia Ini rumahnya dia ya, rumah kamu ya. Coba saya lihat ya. Lihat ya. Bye, be careful, bye. Can attack you. Obat-obat yang dikonsumsi Iya. untuk penenangnya. Iya. Ya udah. Ibu seperti yang Saya- disampaikan Roy. Salut dengan kasih seorang ibu sepanjang masa.
Apapun kondisinya ya. Saya sangat respect sekali. Saya selama dia ribut nggak makan, istri kan suka ngomong, mah pernah makan. Jadi saya beban juga nggak pernah. Pengen makan aja inget dia, waduh anak saya belum makan. Jadi nggak bisa lagi. Nolak lagi saya juga, mikirin dia mulu. Aduh kasihan. Iya kasihan. Ibu, mudah-mudahan perjuangan ibu mendapat balasan dari Tuhan ya bu. Ya, mudah-mudahan dibukain doa terus bu. Kakaknya juga doa ke pemilik hati. Mudah-mudahan dia lebih baik. Coba sang ibu usapin di kepalanya. Tuh, jatuh tuh. Biarin. Sana. Udah bu, maaf bu, biarin. Udah bu, duduk aja bu. Bu yang sabar ya. Ya udah. Yang sabar. Kita doain semuanya di sini ya. Semoga Sabar ya. lekas sembuh. Saya Enggak. Saya nggak mau bermusuhan kok. Saya mau ajak salaman. Sabar ya. Saya mau ajak salaman. Yang lurus. Kasihan. Iya. Ya udah, kamu boleh pergi dari sini. Kamu boleh pergi dari sini. Kamu boleh ninggalin studio. Siapa yang sakit? Nanti ya. Kau boleh keluar, ninggalin studio. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Ya, boleh silakan. Tahu tempatnya tadi ya? Makanya saya bingungnya, kok dia bisa mecahin kaca segitu kuatnya, nggak ada yang, tangannya nggak ada yang luka sedikit. Iya. Makanya saya, ya hati saya Ya, Mas boleh bawa ibu, boleh keluar. Boleh ibu, silakan. Lewat sana ya, lewat sana. Oh ya. Ya. Mas Fadli, saya ucapin terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dan kamu boleh pergi, terserah kamu mau sampai kapan. Kayak gini, cuman kamu sendiri yang bisa ngobatin. Dan silakan kalau mau terusin kayak gini di luar studio. Ya? Atau kami perlu panggil security untuk bawa Anda keluar? Bisa baik-baik ya? Ya udah. Kita ngopi belakang ya. Ya baik-baik ya. Kita ngopi belakang ya. Ya, ada kopi di belakang. Ya, kita ngopi dulu di belakang, ngopi ya. Oke. Pikiran adalah senjata utama kehidupan. Jika Anda mampu mengendalikannya, dia akan menunjukkan jalan keselamatan bagi jiwa. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Tika dan Fadli. Tika tadi menggunakan penglaris hingga ada tumbal di situ dengan menggunakan media, lumbung dan juga alu. Sementara Fadli mengaku sering kerasukan, tapi setelah hadir di studio, Roy Kiyoshi melihatnya bahwa bukan karena makhluk gaib. Gangguan itu justru dari dalam jiwanya sendiri. Betul sekali. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Mbak Tika ya, Tika itu saya ngerasain seorang ibu yang luar biasa takut sekali anaknya kehilangan anak gitu. Walaupun dia berbuat salah sebagai pelamis, pelaku mistis, tapi dia masih ada rasa, udah saya mau bakar aja udah gitu biar saya gak dihantuin. Berbeda terbalik dengan Fadli itu mengalami bukan gangguan hantu, tapi gangguan psikologi dan kemudian ketawa kepuasan batin untuk celakain orang. Jadi dari dua partisipan saya melihat Fadli yang paling parah. Kalau seseorang mengalami depresi begitu berat sampai ada gangguan jiwa, kalau dibiarin apakah mungkin dia justru malah dirasuki hal-hal gaib, Roy? Jujur saya juga riset tentang itu loh. Gangguan jiwa jika dibiarkan juga bisa berbahaya buat orang lain. Dia punya, jadi gini, mereka tuh punya apa yang dilihat gitu sama kepala beda yang orang lihat gitu. Dia bisa yang apa ya ngomongnya,
Dia bangun sendiri gambarnya, terus melihat banyak hal dalam satu kejadian. Iya, gitu. dan dia percaya itu parahnya. Nah, itu yang bisa menjadi Bahaya. kalau misalnya tadi belatinya kan di situ, terus dipindahin mamanya di sini. Mamanya udah ngerti banget nih, ini belati pasti bakal Bahaya. Iya. Dan belatinya kalau langsung lempar ke sana. Udah disita sama Udah tim. dong, udah. Oke. Kamu gimana, Uci? Komentarnya? Komentarnya sih kalau Fadli ya, ini aku lebih interest sama dia. Mungkin karena dia merasa banyak kekurangan percaya diri dan dia percaya hal-hal mistis seperti jimat, batu yang bisa membantu kehidupan dia atau usaha dia lancar, dan pada kenyataannya enggak. Jadi dia frustasi. Nah itu dia, karena frustasi Ya, karena akhirnya frustasi nutup akhirnya mata sama hal-hal yang nyata. Akhirnya dia Iya. berhalusinasi, berimajinasi yang Ya, membuat dia jadi baik. aneh ya. Mudah-mudahan dua partisipan kita ke depannya jauh lebih baik setelah hadir di Menembus Mata Batin. Siap. Terima kasih Uci Suciati yang sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan Terima semua kasih, rencana Mas baiknya. Bayu. Iya, Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Segala penjelasan dan pencerahan malam Iya. hari ini. Pemirsa, demi kesenangan seseorang akan menutup mata, tak peduli karma ataupun dosa. Sekeras itu, kehidupan terbuat memicu banyaknya praktek muslihat. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.